masih punya tunjangan tunjangan belajar atau Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah taklim Ahad subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sejuta umat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ yang dulu pernah dipanggil ke sini waktu beliau sedang jaya-jayanya, beliau sempat mengatakan bahwa penyakit umat Islam itu 3. Kata dai sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ Al-Fawzullah. Yang pertama kudis, yang kedua kurang, dan yang ketiga adalah kutil. Itu 3 penyakit umat Islam. Kudis itu dimaksudkan adalah kurang disiplin. Kutil yang dimaksud adalah kurang teliti. Dan yang ketiga kurang, umat Islam itu kurang rapi. Dan itu bahkan seperti sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi. Karena kita kalau mau rapat jam 10, tulis di undangannya jam 9. Itu benar-benar kurang disiplin. Kenapa? Karena peserta rapat akan datang di jam 11. Sudah biasa begitu, karena di dalam tradisi itu ada istilah jam. Maka budaya ini berbeda sekali dengan bangsa-bangsa yang hidupnya maju. Mereka sangat disiplin, mereka sangat tepat waktu, dan mereka benar-benar menghargai yang namanya waktu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah sepakat di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada pada diri Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik. Itu artinya di dalam hal pemanfaatan waktu, di dalam hal menggunakan waktu, maka pasti Nabi Muhammad juga adalah suri tauladan yang paling baik, suri tauladan yang paling bagus di dalam hal memanfaatkan waktu. Bahkan banyak ahli sejarah menyebutkan bahwa salah satu keberhasilan Nabi Muhammad membangun peradaban manusia adalah karena Nabi mendasari pembangunan peradaban itu berdasarkan kedisiplinan hidup dan berdasarkan kemampuan di dalam memanage yang namanya waktu. Itu makanya ada istilah di poster yang
disebar oleh Bang Mul itu di bawah ada ungkapan al-waqtu kaswaifi illam taqta qata'aka. Waktu itu ibarat pedang yang kalau kita tidak pakai itu pedang, maka pedang akan memotong diri. Seorang penyair juga sempat mengatakan, ma fataka minal rizki yurja ghadan audatu, wa ma fataka minal umri la yurja ghadan audatu. Jika kalian kehilangan rizki, maka kehilangan rizki itu masih bisa dikejar, masih bisa didapatkan esok hari. Jadi kalau hari ini gak dapat, masih ada harapan besok. Kalau enggak besok, masih ada harapan lusa. Bahkan ada lagu itu, ya, dalam film Jumbo, kalau tidak hari ini, maka esok hari. Kalau tidak esok hari, maka minggu ini. Kalau ke minggu ini, maka bisa bulan depan. Itu kalau kesempatan rizki. Tapi kata penyair, jika kalian kehilangan umur, jika kalian kehilangan waktu, maka waktu itu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Gak bisa. Pak Haji yang udah tua, saya juga udah tua, itu gak bisa tuh balik lagi muda. Mau minum ginseng satu karung juga tetap aja gak bisa. Kenapa? Karena yang gak bisa balik itu adalah waktu. Yang gak bisa balik itu adalah umur. Kalau rezeki mah masih bisa dicari, ya. Kalau rezeki mah masih bisa didapatkan, tapi kalau umur, ya udah. Tadi tuh subuh jam 4.25, tepat di jam 4.25 di hari Minggu ini sampai dengan Lindung Bebulu, itu kita gak bakal ketemu lagi tuh sama jam 4.25 yang tadi, yang begitu azan. Sampai Lindung Bebulu kita gak balik lagi tuh sama yang tadi, yang jam 4.25. Biar lari dengan kecepatan tinggi sekalipun, ya gak bakalan balik lagi, karena dia udah lewat. Yang kebetulan begitu azan udah melek, ceritanya indah. Yang begitu azan emang udah bangun dari jam 3, dari setengah 4, maka jam 4.25 tadi itu begitu bermakna. Ada gak yang sekarang masih tidur? Masih ada yang hari ini masih tidur. Itu jam 4.25 yang tadi dia tidur, itu maka bakalan dia bisa ketemu lagi. Itu makanya umur itu kayak jarum jam. Umur kita tuh Bapak Ibu tuh kayak jarum jam. Dia jalan aja tuh terus terus aja tuh tiap hari begitu aja tuh. Sama tuh umur kita tuh begitu tuh. Ya, bisa nggak itu? Jarum jam mundur ke belakang. Bisa nggak Pak? Bisa, rusak. Kalau jarum jam mundur ke belakang, rusak dia. Dia terus berputar, sama tuh umur kita tuh berputar aja terus. Bisa nggak dia berhenti? Bisa, kalau batunya habis. Sama umur kita juga muter, nanti juga berhenti, nih ada waktunya. Jika jatahnya memang sudah habis. Umur kita tuh kayak batu es. Batu es, Bapak Ibu, kalau dia diserut, ya, batu es itu diserut, dikasih kelapa muda, kemudian
dikasih tape, roti, kemudian ketan hitam, pakai sirup dikit, itu jadi es doger. Padahal kan batu es diserut, ya, pakaiin kelapa muda, tape, roti diiris-iris, pakai ketan hitam, sirup dikit, jadi es doger. Kalau batu esnya kita campur pakai susu evaporasi, campur pakai susu kental manis, campur pakai susu UHT, kemudian pakai keju oles, ya, di mixer, kemudian pakaiin alpukat, maka itu namanya avocado satu. Padahal dia batu es dan dia bakalan habis. Enggak dipakai batu es, dicampur sirup enggak, dicampur kelapa enggak, dicampur susu enggak, diemin aja tuh batu es. Habis enggak? Habis. Sama umur kita, mau dipakai bengong aja nih dari pagi di rumah, di depan pintu bengong aja, enggak ngapa-ngapain, malah dilalerin, habis waktu, tetap aja habis. Yang tidur hari ini emang umurnya nggak habis, tetap aja habis, cuma dihabisin dengan tidur. Berbeda dengan yang sudah bergerak dari 3:30. Nah, itulah yang disebut dengan waktu. Itu makanya kata Imam Syafi'i itu, idza janal lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Kalau malam udah datang, kata Imam Syafi'i, emangnya kalian tahu besok pagi masih hidup? Lah kagak ada yang tahu. Begitu malam udah datang, kata Imam Syafi'i, emang kalian tahu besok pagi masih hidup? Nah, nggak ada yang tahu, nggak ada yang jadi. Fakam min sohihin mata bighairi illa, ya, wa kam min sakimin ta'ishu ila dahr. Kata Imam Syafi'i itu, berapa banyak orang yang sehat, berapa banyak orang yang segar bugar, tiba-tiba mati tanpa penyakit. Tapi kata Imam Syafi'i, berapa banyak juga orang yang sakit-sakitan, sampai gini hari masih hidup. Udah sakit, malah kalau kita ketemu ditanyainnya masih ada, karena sakit, nggak meninggal. Tapi yang sehat tiba-tiba meninggal. Itulah yang disebut dengan waktu. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat pandai di dalam memanfaatkan waktu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 2 buku yang bisa kita jadikan renungan berkenaan dengan pemanfaatan waktu. Satu, ada buku judulnya Ya Shahibas Siddiq, wahai orang-orang yang umurnya udah 60. Itu make sempet-sempetnya tuh Sayyid Ali Dajjal menulis buku wahai orang-orang yang umurnya udah 60. Kira-kira di buku ada nggak yang udah umurnya 60 ini? Banyak, berarti kena tuh sama buku itu, wahai orang-orang yang umurnya udah 60. Apa kata Sayyid Ali Dajjal itu berkenaan dengan wahai orang-orang yang umurnya 60? Satu, hindari kalau udah umur 60. Satu, hindari demen sama duit kalau udah umur 60. Ya.
Tadi katanya kan banyak tuh umur 60, masih resep nggak sama duit? Masih resep. Nah itu kalau kata Sayyid Ali Dajjal, kurangin resep sama duit. Ya, tapi kalau masih resep, kemudian naik kepada rakus, nah itu yang kemudian berbahaya. Udah umur 60 masih serakah aja sama yang namanya duit. Yang kedua, ya, hindari resep sama dunia kalau udah umur 60. Jadi udah umur 60, nggak usah resep sama dunia, nggak usah cinta kepada dunia. Hindari yang sifatnya dunia itu, dihindari kalau udah umur 60. Karena kalau udah umur 60 masih resep aja sama dunia, kalimatnya fa'aida tazhabun, mau pergi kemana Ki? Mau pergi kemana Nek? Udah umur 60 masih cinta aja sama yang namanya dunia. Itu kata Sayyid Ali Dajjal kalau udah umur 60. Hadirin, kalau udah umur 60, emang yang cakep itu berangkat ke masjid. Cakep banget kelihatan. Ya. Saya tadi melihat Pak Haji Mulyadi sama Pak Haji Mul sama istri keluar dari rumah berduaan. Saya sama istri di mobil ngeliat Pak Haji Mul berdua. Serabu, saya enak banget kelihatan itu dua di jalan, ya Allah. Saya kira rendengan. Kalau di Mekah kan rendengan aja kalau pergi haji suami istri itu, ya kemana-mana dipegang aja tuh lakinya, ya begitu. Kalau udah umur 60, coba orang kalau udah umur 60 masih ngawer, umur 60 masih ngawer banget, itu mau kemana? Ya begitu ya, udah umur 60 masih demen aja sama dunia, ya. Atau udah umur 60 masih di belakang antang. Wah, anjing masih begini, ya Allah, orang udah kemana? Dia masih di MA, dia begitu, malah udah hitam banget. Udah bukan waktunya, udah umur 60 Pak. Ya, umur 60 nih Pak, yang cakep memegang tasbih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak Haji, oh no, ada si ini begini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Udah gak kepengaruh sama yang begitu. Kenapa? Karena ya sohibas siddi. Lah udah umur 60 di kantong masih sisir, tancong. Kalau dulu tancong, mungkin masih minyak rambut aja mau mana? Udah umur 60, ya. Itu kenapa? Karena ambil yang namanya hikmahnya. Dan kata Sayyid Ali Dajjal, hindari hal-hal yang gak ada gunanya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Nabi, di antara kebaikan Islam itu adalah mengajarkan kepada umatnya untuk meninggalkan hal-hal yang gak ada gunanya, meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Kalau sia-sia gak usah dikerjain, apalagi itu madarat, ya, mendatangkan kerusakan bagi diri maupun bagi orang lain. Yang berikutnya kata Sayyid Ali Dajjal itu, kalau udah umur 60 sebaiknya jangan nyabutin uban. Ya, kalau udah umur 60 jangan nyabut uban, diemin aja itu uban. Ya, kenapa? Karena uban itu kata Nabi, la tamtiku syaibat, fa inna syaibata nurun yawmal qiyamah. Kalian tuh jangan pada nyabutin uban ya, karena uban itu adalah cahaya buat orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat. Siapa manusia yang pertama kali ngelihat uban?
Manusia yang pertama kali ngelihat uban, kata Nabi, adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu kan umurnya hampir 200 kurang setahun kalau nggak salah tuh. Nabi Ibrahim itu umurnya hampir 200. Maka dia ngelihat uban. Dan kemudian dia bertanya, ya Rob, mahal. Ya, Nabi Ibrahim nanya, ya Allah, ini apa? Kok warnanya putih di kepala saya? Maka Allah berfirman, Al-Waqar, ya Ibrahim, itu tanda kemuliaan wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata, Zidni Al-Waqar, Zidni Al-Waqar. Kalau begitu ya Rob, tambahin lagi uban saya, tambahin lagi uban saya, tambahin lagi uban saya. Itu Nabi Ibrahim. Jadi bapak-bapak, semakin banyak ubannya berarti tambah mulia. Kenapa? Karena ubanan ke masjid, tambah mulia jadi ubannya tuh ke masjid, ya. Tapi kalau ubanan di pinggir empang, nah itu namanya kejemur, bukan karena beribadah. Ya, jadi seperti itu. Dan buku yang kedua judulnya Psikologi Kematian. Itu ditulis oleh Komarudin Hidayat, Prof. Komarudin Hidayat. Biasanya mati itu serem. Kalau di buku itu mati gak ada serem-seremnya. Biasanya di bayangan kita mati itu menakutkan sekali. Kalau di buku ini tuh meninggal itu benar-benar keindahan digambarkannya karena dia menggunakan pendekatan psikologi. Ya, Bapak dan Ibu, di buku itu tuh digambarkan orang meninggal. Jika dia orang baik, dan memang di situ membicarakan tentang orang-orang yang baik kalau meninggal. Jadi orang baik itu kalau mau meninggal dunia, ya digambarkan begitu indahnya. Malaikat-malaikat berhias, wajahnya berseri, putih, bersih, dan terus-menerus mengelilingi orang-orang yang baik ketika dia mau meninggal dunia. Dan di sana yang sudah meninggal ini digambarkan di buku itu bagaikan sedang tamasya di atas kapal pesiar. Kan belum pada pernah ya, kecuali pernah jadi pejabat tinggi di Pertamina, Pak Haji Mulia di Pertamina ya, barangkali pernah nih di kapal pesiar ya. Itu kan di kapal pesiar apa aja ada, ya, di atas lautan, di tengah samudera, begitu indahnya sehingga tidak pengen balik ke daratan. Saking indahnya ada di kapal pesiar, semua fasilitas indah, semua fasilitas mewah ada. Kira-kira orang yang udah meninggal sekarang itu ada di kapal pesiar, indah. Kalau kita di kapal pesiar, yang di atas bisa ke bawah, yang di bawah bisa ke atas. Di kapal pesiar kita bisa ketemu dengan yang ada di sono, di pojokan, di geladak itu kita juga bisa ke ruang sana. Namanya juga kapal pesiar. Kelas VIP bebas kita. Sama yang udah meninggal di sono juga kayak kapal pesiar. Ketemu sama gurunya di pojokan sono lagi ngopi, ketemu dengan sahabatnya ya di geladak sebelah sono lagi ngobrol, ketemu aja tuh, ketemu orang tua. Kenapa? Karena memang alam barzah itu tempat kenikmatan, makanya ada nikmat kubur. Dan orang-orang baik itu, bapak dan ibu yang sekarang sudah meninggal, itu mereka sedang menerima keindahan yang luar biasa. Bahkan keindahan yang belum pernah dilihat di dunia. Indah banget. Ya, entah dah kalau bapak-bapak udah di sono dah baru bisa ngerasain. Kalau sekarang memang belum. Ya, tidak. Bapak dan Ibu, dan yang kedua, orang
orang yang sudah meninggal itu di dalam kuburnya itu bagaikan pengantin baru tidur. Coba pengantin baru waktu tidur gimana? Indah banget dah pengantin baru tidur. Kalau bisa kata pengantin baru kagak ada siang, malam terus. Nah bagi yang sedang di alam barzah nih, itu makanya gak ada yang balik ke sini dia. Gak ada, udah enak banget dia di sono, percaya dah, ya enak banget dia di sono. Jangan mengkhawatirkan yang udah meninggal. Dan dia udah enak banget, orang lagi enak-enak, kita malah masih menyedihkan. Enggak, bahagia sekali dia, nikmat sekali dia yang sedang berada di sana. Enggak usah terlalu mengkhawatirkan. Yang harus kita khawatirkan bukan yang sudah meninggal. Yang dikhawatirkan kita nih yang belum meninggal, entar meninggalnya bagaimana? Nih, ya, kan enak banget kalau meninggal, ada yang mandiin, ada yang ngapain, ada yang nyolatin, ke kuburan ada yang mengantar. Yang udah meninggal mah enak banget itu. Kita nih entar meninggal bagaimana? Apakah tubuh kita ada? Apakah waktu kita meninggal ada yang mandiin? Apakah ketika kita meninggal nanti ada yang kapanin? Apakah ketika kita meninggal kita kemudian ada yang nyolatin? Lah kan kita mah nggak tahu. Kan banyak orang tiba-tiba hilang, kagak ketahuan kemana. Padahal menyembur ke Sepiteng. Ya bisa aja Pak. Siapa yang tahu nyembur ke Sepiteng? Manusia, ya. Lagian dia diri nelpon di atas Sepiteng. Tahu Sepitengnya udah lemah, nyembur dia. Sepiteng isinya apa? Kan gituan. Lah ketika dia masuk nyelep ke dalam, lah kagak ada yang tahu. Itu manusia. Nah makanya yang kita khawatirin kita nih yang masih hidup, ya Bapak dan Ibu. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membagi waktunya menjadi 4. Yang pertama sa'atun yunaji biha rabbah. Yang pertama, Nabi pandai sekali memanage dan membagi waktunya di dalam hal beribadah kepada Allah. Cakep bener, Nabi membagi waktunya di dalam hal beribadah. Disiplin banget Nabi yang mulia itu di dalam hal beribadah. 1, Nabi mengajarkan kepada kita sholat di awal waktu. Nabi mengajarkan kepada kita sholat itu di awal waktu. Bahkan Nabi mengatakan seutama-utamanya amal manusia itu adalah sholat di awal waktu. Bahkan ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling baik, Nabi tetap mengatakan sholat di awal waktu. Kata Aisyah, Bapak dan Ibu, kalau Bilal udah azan, kata Aisyah nih, kan Nabi lagi di rumah nih. Begitu Bilal azan, kata Aisyah, saya seperti tidak kenal Rasulullah, dan Rasulullah seakan-akan enggak kenal dengan saya. Padahal lagi ngobrol-ngobrol nih, lagi bercengkrama di dalam rumah. Tapi kalau sudah azan Bilal, kata Aisyah, saya enggak kenal Rasulullah. Rasulullah juga seakan-akan tidak kenal saya. Kenapa? Karena Rasulullah langsung bergegas memenuhi panggilan Allah. Jadi kayak nggak kenal aja, ya, langsung kepada Allah. Sehingga Aisyah juga melihat seperti nggak kenal. Kenapa? Karena Rasulullah langsung memenuhi panggilan Bilal. Udah kita begitu Bapak. Kalau azan, ya, begitu Ustaz Nabil azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah asar aja. Kayaknya tadi baru dijohor, lah bukannya berangkat.
ya, udah asar aja itu. Beda sama Rasul, karena Nabi disiplin banget di dalam hal yang namanya menegakkan sholat. Ya, itu Rasulullah disiplin banget di dalam hal menegakkan sholat. Orang azan bukannya berangkat, ya, malah bilang baru azan. Udah qomat, bukannya berangkat, malah bilang baru qomat. Imamnya udah naik, bukannya berangkat, masih bilang imam baru takbir. Imam udah baca walad dolid, ya, masih juga belum baca surat, terus saja sampai imam assalamualaikum masih ada waktu. Akhirnya apa? Sholat asar benar di awal waktu, cuma di awal waktu maghrib. Iya, sholat asar di awal waktu, tapi awal waktu maghrib. Karena begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, azan maghrib. Ya Allah, hadirin sekalian, itu Nabi. Yang kedua, Nabi di dalam hal beribadah itu disiplin puasa. Disiplin banget Nabi dengan yang namanya puasa. Makanya umat Islam itu diajari awal puasa itu subuh, akhir berpuasa itu maghrib. Disiplin banget, ya. Kalau buka puasa cepat, kalau mau mengawali puasa mundur. Disiplin banget. Jadi kalau udah azan maghrib nggak boleh ditunda-tunda. Tapi kalau mau mengawali puasa, ya, maka diminta diulur-ulur sampai dengan kesana, ya, sampai dengan datang waktu imsak. Itu makanya imsak sebenarnya kita masih bisa makan sendiri, ya, imsak itu. Kenapa? Karena awalnya memang adalah waktu subuh. Disiplin banget waktunya itu Nabi, ya. Begitu juga Bapak dan Ibu, Nabi itu disiplin puasa yang mingguan itu. Sehingga sahabat bertanya, limaza tasumu yaumal isnain, ya, wa yaumal khamis. Kenapa engkau sentiasa berpuasa di hari Senin dan berpuasa di hari Kamis? Kata Nabi, ulidtu fi. Saya puasa di hari Senin karena saya lahirnya di hari Senin, maka saya puasa. Dan kenapa engkau puasa di hari Kamis? Maka kata Nabi, bu'istu fi. Karena saya diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu di hari Kamis. Maka Nabi kemudian disiplin berpuasa di hari Kamis. Bukan hanya Senin Kamis, Nabi juga disiplin puasa 13, 14, dan kemudian puasa hari ke-15 yang disebut dengan Ayyamul Bid, ya, hari-hari putih. Itu makanya emang di Islam ada puasa putih, ada sebulan sekali. Karena kalau dulu puasa putih, saya dulu tuh ayah saya tuh suka 40 hari, ya, makanannya singkong aja sama nasi dikepel-kepel. Maka saya, lagi ngapain sih, lagi putih. Begitu ya orang dulu tuh putihnya, makannya yang putih-putih aja, ya. Rupanya lagi ngamalin apaan, tahu ya. Jadi amal-amalan dulu tuh segitunya ya, makanannya tuh yang putih-putih, ya, nasi, singkong, ya, pokoknya yang putih-putih. Lobak tuh dia doyan banget makan lobak, ya. Saya makan baunya aja udah gangguan, dia pakai asam aja, ya. Jadi itu yang disebut dengan puasa putih di dalam syariat Islam itu karena berhubungan dengan bulan purnama, ya, semakin matang sehingga dia di 13, 14, 15. Meskipun ada hikayatnya, kenapa? Karena berkaitan dengan taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad itu kalau ibadah disiplin juga yang malam, yang disebut dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqamam mahmuda.
Nabi Muhammad itu, Bapak dan Ibu, kenapa bangun malam itu tiap malam? Itu khusus buat Nabi, tidak buat umatnya. Umatnya boleh bangun setiap malam itu bagi yang mampu dan bagi yang sudah istiqomah. Dan buat baginda Nabi, karena Nabi itu tiap malam sentiasa bangun malam, makanya Nabi mendapatkan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Apaan di situ maqamam mahmuda? Tempat Nabi memberikan syafaat di hari kiamat. Itu namanya maqamam mahmuda. Ya, maka kalau mau dapat syafaat, bangun malam sebagaimana Nabi mendapatkan maqamam mahmuda, tempat yang paling sempurna, karena diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Nah, agar kita mendapatkan syafaat dari maqamam mahmuda Nabi, maka kita juga adalah bangun malam. Jadi hadirin sekalian, Nabi begitu disiplinnya di dalam hal yang namanya beribadah. Kalau kita nih, hadirin sekalian, jadi Nabi itu mau situasi apapun, bangun malamnya enggak kelewat. Ya, mau ada masalah, mau enggak ada masalah. Kalau kita hadirin, kalau udah bangun malam, itu kalau ada masalah, ya, begitu ada masalah aja bangun malam, baru kita ajak Allah. Kita mengajak Allah ya kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah mah nggak ngajak-ngajak Allah. Jadi Allah cuma kita ajak buat nyelesain masalah. Makanya Nabi Muhammad tiap malam, bahkan dalam perang Badar yang dahsyat sekalipun, Rasulullah malah lagi nangis-nangis. Ya, bangun malam tuh nangis-nangis sambil mengatakan, ya Rob, kalau hari ini umat Islam kalah, nggak bakalan ada lagi yang menyembah dirimu, maka menangkanlah umat Islam. Masih nangis-nangis, padahal dalam situasi perang Nabi tidak meninggalkan bangun-bangun malam. Nah, hadirin sekalian, jadi kita juga biasakan. Kata Aisyah, saya ini kalau tidur di awal malam, Nabi juga kalau tidur di awal malam. Rupanya Bapak dan Ibu, mohon maaf, jadi Aisyah itu kalau tidur rupanya suka bersentuhan dengan Nabi. Jadi kalau tidur itu bersentuhan dengan tubuh Nabi. Sehingga kata Aisyah, di tengah malam saya bangun, maka saya bahasa sini ngerepek. Kalau bahasa orang sini itu ngerepek. Itu ngerepek namanya tuh, ya. Kata dia, begitu saya ngerepek, kok Nabi Muhammad nggak ada. Begitu saya lihat, udah ada di sisi kamar lagi sholat. Kata Aisyah, ya udah saya tidur lagi. Ya. Kemudian kata Aisyah, saya bangun lagi berikutnya, saya cari-cari lagi, saya repek-repek lagi. Rasulullah juga nggak ada. Saya lihat sedang sujud juga. Menjelang waktu subuh saya datang, saya bangun, saya repek-repek lagi. Rasulullah juga nggak ada, sedang sujud juga menegakkan qiyamul lail. Hadirin jangan nanya, ya itu Aisyah tidur mulu. Ini malah lagi datang men, lagi menstruasi. Bapak dan Ibu, ya. Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, dosa udah diampuni, surga udah dijaminkan, kenapa ibadahnya masih begitu hebat? Maka kata Nabi, abala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya, apakah aku ini tidak akan merasa senang dengan beribadah seperti ini? Ya, ketika Allah ya menobatkan saya, menempatkan saya sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Jadi Nabi mah bersyukur, Pak. Jadi qiyamul lailnya itu bersyukur kepada Allah. Ya, nah kita mungkin perlu menaikkan kualitas bangun malam kita, jangan karena ada masalah. Dalam hal ibadah, Nabi yang mulia juga disiplin sedekah.
ya. Disiplin sedekah, kalau saya termasuk yang sekarang itu senang sekali ya, karena saya mah tiap hari dari setiap Jumat itu ya, dari masjid ke masjid. Bahkan untuk tahun 2026 ya, 2026 itu terakhir Masjid Al-Ikhlas Jati Padang itu ya. Jadi sekali lagi, kalau bukan saya nggak mau datang di At-Taqwa, bukan sama sekali di Jumat itu. Makanya kalau mau menjadwal itu ditanya dulu ustadznya. Jadi kalau mau menjadwal Jumat tahun 2026, ustadz bagaimana di tahun 2026? Ya, apakah di tanggal ini bisa? Nah, kalau ustadznya bisa, bungkus. Berarti ustadz siap. Kecuali ada kejadian gitu. Jadi kalau ustadznya tahu-tahu dikasih jadwal, kalau saya dikasih jadwal senyum-senyum aja. Kenapa? Karena harus menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Itu makanya kalau yang di At-Taqwa itu saya lihat ada di Desember minggu ke-3 setiap tahunnya. Padahal ada satu lagi yang di bulan Mei yang saya nggak pernah bisa. Tapi terus saja dijadwal di bulan itu, padahal memang saya dan juga nggak pernah dikonfirmasi ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya itu pindah dari masjid ke masjid dan suasana Jumat Barokah itu luar biasa sekali, nggak di mana, luar biasa sekali, dan saya merasakannya keindahan yang luar biasa ya dari masjid ke masjid. Itu kan istri saya memang ya pagi itu pasti ya selalu masak tuh 3 lauk, dan itu nggak pernah enggak ya. 3 lauk tuh di rumah setiap pagi. Saya juga astagfirullah, ini udah tanggal berapa, udah lebaran, bagi korban masih ada, udah mau motong lagi, kelamaan ya. Jadi jangan sampai ada yang itu lagi disiplin. Sa'atun yunaji biha rabbah. Yang kedua, Nabi itu hebat sekali mengatur waktu itu adalah ya, sa'atun yuhasibu fiha nafsa. Satu waktu digunakan untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri, dan untuk mengupgrading diri. Jadi dari hari ke hari itu kualitasnya naik, sehingga mendapatkan kualitas yang terbaik di hadapan Allah. Harusnya begitu Pak kita. Ya, makanya jangan iri kalau melihat harta. Kalau harta sama orang jangan iri. Kalau mau iri boleh sama yang sholatnya hebat, jamaahnya hebat, bangun malamnya hebat. Itu kita upgrade diri kita tuh begitu. Kalau di dalam beribadah, jangan iri sama yang lain. Kalau yang begitu-begitu nggak apa-apa tuh, kita iri. Nah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbaikan diri. Kalau kita lihat itu dari umur 4 tahun. Umur 4 tahun Nabi udah menggembalakan kambing. 4 tahun. Ada umurnya berapa deh? 9. Rasulullah dari umur 4 bersama dengan saudara-saudara susuannya di Taif itu udah belajar yang namanya menggembalakan kambing ya. Saya minta maaf Bu, jadi kemarin saya ke dokter gigi. Sepertinya ini tambalannya masih tambalan yang sementara. Nah, jadi saya agak terganggu karena bolongannya agak gede. Saya tuh semalam tuh harusnya isi ceramah di Pasar Rebo. Tapi kemarin istri saya, ini kayaknya gigi harus ke dokter ini mah. Ya, akhirnya saya ke dokter gigi sampai dengan malam. Jadi baru ditambal sementara, jadi saya agak terganggu dikit ya. Kalau tambal sementara itu kan dia bentuknya kayak kapur kayaknya. Ini dia sepertinya seperti itu. Dan dijaga betul, memang jangan makan dulu semalam itu sampai dengan sejam 2 jam ya. Saya sakit gigi karena paginya saya makan timus 4. Timus nyempil.
gigi timus. Bapak timus kalau enak banget Pak, yang dalamnya ada kelapanya tuh, kelapa muda, kelapa timus, dah apa ya. Jadi seperti itu, saya agak terganggu, nggak apa-apa. Bapak dan Ibu, jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu disiplinnya juga di dalam hal sedekah. Dan Nabi mengupgrade diri itu benar-benar dari umur 4 tahun. Meskipun ada yang menyebutkan itu memang sudah dipersiapkan dia, tapi setidaknya sebagai pribadi Nabi sedemikian hebatnya. Di umur 8 tahun ketika kakeknya meninggal, Nabi bahkan sudah dapat upah dari menggembala kambing. Sehingga Nabi mengatakan, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'a ghanaman. Allah itu tidak mengutus para nabi dan para rasul kecuali mereka adalah penggembala kambing, termasuk engkau, ya termasuk saya. Ar'aha min qararita min ahli Makkah. Termasuk saya karena saya menggembalakan kambing dari orang-orang Makkah dan saya dapat upah. Jadi umur 8 tahun Nabi sudah punya sifat mandiri yang luar biasa. Nanti umur 10 tahun, umur 11 tahun ketika dalam keadaan menggembala kambing, kata teman-temannya di Mekah itu, ya Muhammad, nanti malam itu ada pesta musik, hiburan ya di rumah si A. Maka nanti malam kita lihat yuk hiburannya. Maka kata Nabi, iya ayo. Begitu sahabat-sahabatnya penggembala kambing datang ke pesta, Nabi Muhammad itu tidur Pak. 2-3 rumah sebelum ke acara tidur, bahasanya ditidurkan oleh Allah. Besok paginya begitu menggembala kambing, teman-temannya tanya, ya Muhammad kemana semalam? Kata Nabi Muhammad, saya tertidur, ya bangun-bangun udah selesai. Jadi Nabi nggak sempat menyaksikan. Kata sahabatnya, ya sudah, malam minggu depan ada lagi. Kata teman-temannya itu selama menggembala, kita nonton minggu depan. Kata Muhammad yang masih muda belia itu, ya nanti minggu depan. Tapi ternyata begitu sudah waktunya, Nabi Muhammad tidur dan ditidurkan oleh Allah. Itu maka ada istilah 2 malam aku ditidurkan oleh Allah. Padahal itu adalah Nabi masih sangat belia. Dalam rangka Nabi tadi, ya Bapak dan Ibu yang rohani dan jasmaninya memang terus menerus diasah. Nah ini disebut dengan tadi muhasabah diri. Dan puncaknya begitu umur 37 tahun Nabi langsung pamit sama istri. 37 tahun Nabi langsung pamit sama istri untuk apa? Nabi mau naik ke Gua Hiro, ke Jabal Nur, ya, ke Gua Hiro. Nabi kadang seminggu di Gua Hiro, kadang sebulan, kadang 2 bulan. Untuk apa tadi? Muhasabah itu, melakukan perenungan. Kenapa bangsanya tuh seperti ini di Jazirah Arab? Berjudi, ya berzina, ya minum-minuman keras, kemudian saling berperang, menyembah patung berhala. Nabi merenungkan itu sampai 3 tahun di Gua Hiro. Jadi Nabi itu dapat wahyu nggak ujug-ujug, ada prosesnya. Proses yang namanya muhasabah diri, kontemplasi, perenungan diri untuk mendapatkan yang namanya ya pencahayaan dari Allah. Setelah itu baru kemudian Nabi menerima wahyu. Setelah menjadi Nabi, lihat Nabi juga yang mulia, nggak tanggung-tanggung itu dalam prosesnya. 4 tahun Nabi sembunyi-sembunyi dakwah. Setelah masuk tahun kelima, Nabi terang-terangan, tapi tidak melakukan reaktif, nggak reaksi. Pokoknya kalau dihina, Nabi tersenyum, ditimpu, Nabi tetap menerima. Kenapa? Itu bagian dari proses yang harus dijalani. Setelah 13 tahun berjuang luar biasa, Nabi kemudian pindah ke Madinah dan mulai membentuk angkatan perang. Nah, begitu di Madinah, jangankan ditimpuk hadirin, ya, pokoknya sesuatu yang bersifat fisik, ya, kepada kaum muslimin
maka pasti akan mendapatkan ganjaran. Kenapa? Karena di dalam Islam tuh kalau gigi copot satu dipukul orang, maka balasannya adalah pukul orang itu sehingga giginya copot juga satu. Itu balasan Islam. Kuping bayar kuping, ya, tangan bayar tangan, palak bayar palak, sebegitu tegasnya. Tapi kata Al-Quran, kalau kasih maaf lebih baik. Nah, itu proses yang terjadi di dalam rangka tadi yang namanya muhasabah diri. Dan kita umatnya juga harusnya begitu. Ya, pendidikan kita naik, spiritualitas kita naik, kemudian akhlak kita juga naik. Yang ketiga, sa'atun yatafakkaru fiha ma sona Allah. Nabi yang mulia itu membagi waktunya untuk berpikir tentang apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Ciptaan Allah ini pikirin. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Hebat sekali itu cara berpikirnya. Kenapa kalian tidak berpikir bagaimana ontak-ontak diciptakan, bagaimana langit-langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung dipancangkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Itu cara untuk ngepres yang namanya ini kognitif manusia. Ya, itu makanya hadirin, memang semakin nambah umur, ini kita memang ternyata memang daya ini tuh melemah. Ya, daya ini memang makin melemah. Itu makanya dia harus di-upgrade itu. Ya, malah yang mohon maaf ya, yang udah pensiun itu, ya kadang-kadang saya nanya itu kok masih nyetir aja. Katanya, Ustaz, kalau saya nyetir otak saya jalan. Karena memang nyetir itu semuanya hidup. Kalau kita praktik ini, kalau kita bawa mobil itu kiri kanan, mata kita, otak kita tuh udah jalan. Nah, cuma memang agak beda kalau kita nyetir di samping kita istri. Itu agak lain karena dia pendekatannya memang emosional. Beda dengan kita tuh kan pakai logika. Itu makanya istri suka banyak suara dia kalau di pinggir itu, ya. Gitu ya. Belok atau ya suka gitu ya, karena dia pakai logika, kena nih. Padahal kita pakai logika kita, maka dia nggak kena, itu dia ya. Maka otak tuh kemudian jadi jalan. Saya ada teman tuh bilang, sampai hari ini Ustaz, istri saya nggak mau naik mobil, tapi kalau naik motor mau sama saya. Dia mau sama anak-anaknya. Kenapa? Karena setiap pulang dari mobil berantem saya, ya, sama istri itu katanya ya. Dia suruh belok, ayah belok, kata dia, ayah belok, ayah. Begitu saya belok, kan salah. Kan kita ditanya sama dia, ibu sih tadi nyuruh belok ke kiri, lagian ayah mau aja disuruh. Begitu makanya, jadi berantem di mobil. Wah, luar biasa. Sampai sini, Nabi mah tetap aja dagang ke Yaman. Nabi mah tetap aja dagang ke negeri Syam. Padahal istrinya kaya. Nah, itu artinya memang ada kewajiban tetap memberikan nafkah kepada yang namanya istri dan juga anak. Jangan sampai nih bapak-bapak ke masjid cakep, qiyamul lail cakep, puasa sunnah cakep, tapi istri nanyain beli gas nggak ada. Lah, gas siapa yang beli? Allah. Wah, nggak bisa ya. Tetap gas harus dibeli, beras harus dibeli. Ya, misalnya, ibu saya pamit ya keluar dari rumah, mau kemana? 40 hari. Untuk apa? Fisabilillah. Saya mau iktikaf di masjid 40 hari. Lah, kontrakan bulanan. Kontrakan kagak dibayar. Nah, nggak boleh begitu, karena Nabi mengajarkan kepada kita tetap umatnya nyari nafkah mau wajib, diutamakan yang dekat-dekat, jangan sampai anak keleleran, istri juga keleleran, padahal tujuannya adalah untuk sesuatu yang baik tapi caranya yang tidak baik.
Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita disiplinkan waktu kita. Bagi waktu untuk ibadah, bagi waktu untuk memperbaiki diri, bagi waktu untuk memikirkan ciptaan Allah, dan bagi waktu juga bagi kita untuk mencari nafkah buat diri dan juga keluarga kita. Ini yang bisa disampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang ingin bertanya? Udah cukup. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang uban, kan uban itu mulia ya, kalau salah. Apaan mulia? Uban. Kurban ya. Uban. Sekarang kan banyak anak muda seperti uban. Memang kemuliaan yang diberikan Allah itu tidak mengenal usia. Cuma saya ingin bertanya, apakah anak muda itu termasuk yang mulia yang seperti diterangkan? Pulang sih kok atau pulang sampai saya yang ini. Maaf, uban Itu kan kebanyakan di orang tua ya. Di orang tua ya. Cuma sekarang kan banyak anak-anak muda seperti itu. Sekarang saya ingin mohon penjelasan, apakah anak muda itu termasuk kategori yang dimuliakan? Ya. Karena sepanjang pengetahuan saya, Allah itu memberi apapun termasuk kemuliaan itu untuk pada siapa saja yang dikehendaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jadi uban yang bentuknya kemuliaan itu adalah uban yang tumbuh satu ya, karena dia misalnya mengkaji keilmuan Islam. Saking seriusnya, saking intensnya dia mengkaji itu, dia bahasa, dia tafsir, sehingga kemudian meskipun barangkali umurnya baru 25, meskipun barangkali umurnya sampai baru 30, tapi kemudian ubannya keluar ya, karena dia sangat konsen itu, maka biar dia muda itu tetap dia adalah uban kemuliaan. Tapi kalau uban memang tumbuhnya karena genetik, ya, genetik ayahnya memang seperti itu, umur 17 sudah uban dan seterusnya, maka itu bukan uban kemuliaan. Jadi yang disebut uban kemuliaan itu adalah tadi uban yang tumbuh karena berjuang di jalan Allah. Nah, bagaimana dengan yang tua? Yang secara alami dia juga akan muncul, maka dia yang dimaksudkan sebagai ya uban itu adalah nasihat. Nah, ketika uban itu jadi nasihat, maka dia kemudian jadi kemuliaan buat orang tersebut. Misalnya begitu umur 60 ubannya keluar. Ya, boleh jadi dia bukan orang yang dari muda menuntut ilmu dalam sekali, tetapi secara alami dia keluar, dan begitu dia keluar dia menyadari dirinya bahwa itu adalah peringatan, itu juga adalah kemuliaan. Nah, memang ada uban yang tumbuh karena tadi kejemur ke hal-hal yang tidak baik, itu juga tumbuh uban, dan itu bukan uban kemuliaan. Nah, itu makanya ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, itu kan tahun ke-8 ya. Hadirin, kalau tahun ke-8 itu umur Nabi hari itu tuh ya, kalau udah tahun ke-8 kan Nabi umur 40, 13 tahun di Mekah. 13 tahun itu berarti 53 Nabi hijrah tuh ke Madinah. Setelah 8 tahun berada di Madinah, 53 tambah 8, jadi umur Nabi waktu itu tuh 61. Begitu 61, Nabi menaklukkan kota Mekah. Dan di situ ada ayahnya Abu Bakar.
Hadirin, kalau Nabi Muhammad umur 61, berarti Abu Bakar itu umurnya adalah 59 atau 58, karena beda 2 tahun. Jadi Abu Bakar itu lebih muda 2 tahun dari Rasulullah. Jadi kira-kira kalau Nabi umur 61, maka Abu Bakar umurnya 58. Kalau Abu Bakar umurnya 58, kira-kira ayahnya berapa? Ayahnya Abu Bakar kira-kira gitu kalau menurut logika itu. Jadi Abu Bakar waktu naklukin Mekah umurnya 58. Ayahnya namanya Abu Quhafa. Maka nama Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Nah, hari itu tuh umurnya ayah Abu Bakar itu 90 tahun. Ya, begitu umur 90 tahun, ya, hadirin sekalian, rambutnya ayah Abu Bakar itu putih semua. Putih semua, udah kayak salju. Maka dalam konteks itulah Nabi nyuruh agar ayahnya itu mewarnai rambut, tapi Nabi melarang warna hitam. Kenapa? Tadi karena putih semua, memang benar-benar putih kayak salju. Umur juga kalau nggak 80-90, sehingga Nabi melarang jangan warna hitam. Kenapa jangan warna hitam? Lah pertama putih semua, emang nggak ada hitamnya. Sehingga kalau dicat warna hitam, bagaimana jadinya? Ya, aki-aki kelipis lagi. Maka dia jadi fitnah. Maka Nabi melarang kalau untuk konteks yang seperti itu tuh hitam. Kenapa dalam perang Badar warna hitam boleh? Perang Badar ada sahabat ngecat rambutnya warna hitam boleh, dan Nabi nggak melarang dengan warna hitam. Kenapa? Perang, biar musuh takut. Lah kalau di depan ubanan semua, musuh 1000 di depan ubanan, ya tambah bangga mereka. Nggak boleh, ya. Dan memang di buku ya Sohibasiddin ada satu lagi kesempatan yang boleh warna hitam itu boleh. Kapan? Bagi yang pengen nikah. Jadi yang pengen nikah lagi boleh, hitam rambut boleh. Karena mohon maaf, karena ada perempuan nggak demen sama laki-laki ubanan. Ya dalam rangka seperti itu nggak apa-apa, ya dengan syarat tadi, ya bukan menghitamkan rambut dengan alat yang kimia sebenarnya, ya tapi pakai yang alami. Sekali lagi, kalau ada maslahatnya, ya kemudian dibolehkan. Bapak dan Ibu kan katanya hitam nggak boleh. Kalau warna selain hitam boleh. Ada yang bilang seperti itu. Itu boleh jadi kalau di Eropa nggak hitam nggak apa-apa, karena orang Eropa rambutnya pirang, nggak apa-apa dia pirang. Lah saya rambut pirang. Kata jamaah saya, Ustaz bule, kagak bulu. Ya jadi memang jenisnya seperti itu. Kita harus memahami konteks daripada larangan bagi. Iya, kalau yang mutlak haram hitam. Saya setuju itu. Kalau memang bilang mutlak, iya. Ya udah umur 70, ngapain pakai ngitemin rambut? Ya, mutlak udah di situ ya. Tapi kalau ada kepentingan perang atau ada hal yang maslahah, sepertinya masih boleh dengan syarat alat yang digunakannya tembus air wudhu. Ini yang bisa disampaikan, karena ada juga anak-anak umur 16 yang belum ada ubanan. Itu mah genetik atau salah pakai sampo atau ganti-ganti sampo, ya itu lain lagi urusannya. Ini yang bisa disampaikan. Sudah siang sekali. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.